Baik ya, kita ulangi sedikit membahas tentang sistem bilangan bulat. Nah, jadi ada istilah bilangan bulat, ada istilah sistem bilangan bulat. Ya, jadi ada istilah bilangan bulat, ada istilah sistem bilangan bulat. Nah, menurut Rehan, apa perbedaan bilangan bulat dengan sistem bilangan bulat? Kalau bilangan bulat itu bilangan kayak rotasi. Oh ya, baik ya. Jadi kalau bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulatnya ya. Jadi sementara kalau sistem itu berserta dengan operasinya. Jadi ketika misalkan waktu SD dulu ya, pernah belajar, pasti belajar bilangan bulat ya. Tapi saya lupa sih persisnya kelas berapa. Nah, kan ada belajar bilangan bulat itu kan positif, nol dan negatif kan begitu ya. Ada bilangan negatif, ada nol dan ada positif. Nah, ketika tidak cuma belajar itu, tetapi juga belajar penjumlahan, pengurangan, maka sebenarnya itu sudah belajar sistem bilangan bulat. Karena sistem bilangan bulat itu tidak cuma mengajarkan tentang bilangannya saja, tetapi juga dengan operasinya. Dan kalau bilangan bulat secara umum itu digunakan dalam sehari-hari kita, ya kan? Kita mau nambah porsi misalkan, nah atau nambah pesanan itu kan operasi tambah berarti ya. Operasi kali ya, kalinya dengan apa? Dengan adanya harganya, ya kan? Kalau kita pesan satu berapa ya? Tapi walaupun dalam kehidupan sehari-hari, operasi perkalian itu tidak semestinya harus persis seperti dalam matematika, ya kan? Seperti itu. Misalnya kita foto ukuran 2 kali 3, 2 kali 3 berapa misalnya? 2 kali 3 1000 ya. Nah, 2 kali 3 1000 ya kan? Kok bisa sih 2 kali 3 kok 1000? Nah, ternyata itu adalah ukuran fotonya 2 kali 3. Ketika mencuci sebanyak 4 lembar itu ternyata adalah 1000, misalkan seperti itu ya. Oke, jadi sistem seperti itu. Nah, kalau cuma satu sistemnya, maka di sini adalah ini adalah himpunannya, koma operasinya apa. Nah, jadi kalau nanti ketemu, ya, kalau nanti ketemu misalnya eh, contoh ya, misalnya ya, seperti contoh misalnya, nah, kita ada N dan ada tambah. Oke, ada N dan ada tambah. Menurut Latifah, Latifah ya namanya tadi ya. Oke, dipanggilnya siapa? Oh, memang Latifah. Oke, menurut Latifah, ketika saya menuliskan N, koma tambah seperti itu, apa maksudnya? Oke, apa kira-kira maksudnya? Ketika saya menuliskan N, koma tambah. Oke, ada yang nggak di sini yang tahu? Apa maksud daripada N, kemudian koma tambah? Apa Najma? Tahu Najma? Apa itu? Nah, jadi kalau N dan tambah, itu artinya adalah operasi apa sistem bilangan. Berarti sih ada sistem bilangan asli. Bilangan asli itu simbolnya N. N itu artinya natural. Natural itu artinya alam ya. Jadi yang asli, ya kan asli. Operasinya apa? Penjumlahan. Nah, jadi operasi bila apa sistem bilangan asli dengan operasinya adalah penjumlahan. Nah, jadi begitu ya. Jadi itu simbol saja yang simbol. Karena nanti di matematika kita akan ketemu banyak simbol. Termasuk tambah, kurang kan kalian tidak lagi nulis tambah tuh T A M B A H kan tidak ya. Tapi tambah kan gini aja, kurang begini aja. Nah, itu simbol. Jadi kita akan belajar juga simbol-simbol yang sudah eh jadi ini tadi apa? Nah, himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan.
Nah, jadi seperti itu ya. Nah, pada himpunan bilangan bulat, nah, di bilangan bulat atau bilangan yang lain ya, ini disimbolkan himpunan S. S itu semesta. S itu semesta ya. Ya, semesta itu ya bisa bilangan tergantung semesta pembicaraannya. Tapi kita di teori bilangan itu kita batasi hanya sampai bilangan bulat. Kalau kalian belajar kalkulus, sudah masuk kalkulus. Sudah ya. Kalkulus itu himpunan bilangan real. Nah, tapi kita di teori bilangan itu hanya sampai bilangan bulat saja. Jadi semestinya secara teori bilangan itu lebih mudah daripada kalkulus. Kenapa? Karena cakup pembicaraannya lebih sederhana daripada kalkulus. Kalkulus itu sama sistem bilangan real ya. Sementara kalau kita hanya sampai bilangan bulat saja. Padahal setelah bilangan bulat kan ada yang lain lagi, ada irasional, ada rasional ya. Baru kemudian bilangan real. Ya, jadi kita lebih sederhana pembicaraannya ketimbang kalkulus. Tapi yang namanya teori bilangan berarti banyak berbicara teori-teori tentang bilangan. Nah, di antaranya operasi-operasi pada bilangan. Nah, di sini kita belajar tentang operasi-operasi pada himpunan bilangan tentu saja ya. Yang pertama namanya operasi apa? Tertutup. Ada menyebutnya group point. Jadi nanti ketika kalian pada mata kuliah yang lain itu mungkin bisa jadi mendengar ada istilah group point. Nah, group point itu sama saja dengan tertutup. Apa maksudnya tertutup? Yaitu ketika P dioperasikan dengan Q menghasilkan R dan R ini anggota ya, ini simbol lagi ya, ini anggota S untuk setiap P dan Q anggota S. Artinya apa? Anggota S dioperasikan dengan anggota S menghasilkan anggota S, itu namanya tertutup. Ya, tertutup. Contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari gimana? Manusia kawin sama manusia, lahirnya apa? Manusia. Itu namanya tertutup. Tapi kalau nanti ada ketemukan manusia kawin sama manusia yang lahir adalah ular, berarti kan itu adalah tidak tertutup lagi, berarti operasi antar manusia berarti. Ya. Tapi secara umum, ya, perkawinan antar manusia itu tertutup. Artinya tertutup gimana? Artinya yang lahir adalah manusia juga. Nah, begitu ya. Secara umum seperti itu. Apakah ada yang tidak tertutup? Ada. Contohnya apa? Ada nggak di sini yang bisa mencontohkan yang tidak tertutup? Operasi yang tidak tertutup. Ada. Gimana? Rehan, tahu? Operasi yang tidak tertutup. Saya sambil apa pelanggaran. Asita coba gimana Asita? Ya. Asita tahu ada operasi yang tidak tertutup? Tidak tahu. Oke, makanya belajar ya. Oke, Asita belum tahu. Misbahul Munawarah? Gimana Misbahul Munawarah? Dipanggilnya siapa? Muna. Oke, Muna. Dulu ada dosen di sini namanya Munadi. Munadi. Ini Munawarah ya. Ada Munadi dulu. Oke, Muna. Kalau Muna apa? Tahu, Muna. Tidak tahu juga. Oke. Aisyah gimana Aisyah? Oh, tidak tahu juga. Aisyah. Aisyah tidak tahu juga ya. Isma? Ismawati dipanggil siapa? Oh, Isma. Kalau Ismi nama saya ya. Kalau Isma nama kamu berarti. Kalau Isa. Ya kalau Isa, Ismi nama saya kalau. Mutia, Mutia gimana Mutia? Nggak tahu juga. Oke. Sekarang coba. Ada bilangan asli, dikurang bilangan asli, menghasilkan bukan bilangan asli. Bisa kan? Bisa ya. Coba, satu dikurang dua berapa? Negatif satu. Negatif satu bilangan asli nggak? Bukan. Tertutup nggak berarti? Tidak tertutup. Nah, itu namanya contoh tidak tertutup. Jadi asli dioperasikan dengan asli ternyata menghasilkan bulat. Ya kan? Tidak tertutup artinya. Itu pembagian ya. Bulat
dibagi bulat, hasilnya belum tentu bulat. Ya, misalkan 1/2, setengah. Setengah itu sudah bilangan irasional ya kan? Rasional bukan irasional ya, rasional. Nah, bukan anggota bilangan bulat, artinya dia tidak tertutup. Itu namanya tidak tertutup. Nah, kalau yang tertutup, artinya dia menghasilkan anggota bilangan dia lagi. Itu tertutup namanya. Oke ya. Ngerti ya tentang tertutup ya? Oke, begitu tertutup. Kemudian komutatif. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lah. Komutatif itu berlaku bolak-balik ya. CDC kata dulu ya. Nah, jadi A ditambah B itu sama saja dengan B ditambah A. Atau A kali B sama dengan B kali A. Tapi ada nggak yang tidak bersifat komutatif? Ada nggak? Pengurangan, betul Rehan. Ya, pengurangan tidak berlaku komutatif. A dikurang B tidak sama ya dengan B kurang. Ya. Pada kasus-kasus tertentu memang sama. Saya 0 dikurang 0 sama dengan 0 dikurang 0. Atau 1 dikurang 1 dengan 1 dikurang 1 ya bolak-balik ya sama ya kalau bilangnya sama ya. Oke. Oke, itu komutatif. Tapi kalau penjumlahan komutatif, perkalian komutatif. Tapi pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat komutatif, ya kan? Ya kan? Jadi pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian asosiatif. Asosiatif adalah mengubah pasangannya. Asalnya P dioperasikan dengan Q yang dioperasikan dengan R. Jadi Q tak dioperasikan dengan R dulu, baru dioperasikan dengan P. Itu sama saja dengan P operasikan dengan Q, baru operasikan dengan R. Nah, itu namanya adalah asosiatif. Asosiatif. Nah, ini secara umum berlaku juga pada penjumlahan dan perkalian. Tapi kalau pengurangan dan pembagian dicek dulu. Tapi tidak semua perkalian itu berlaku komutatif ya. Tidak semua. Tidak semua perkalian itu komutatif. Tahu bentuk seperti apa yang tidak berlaku komutatif pada perkalian? Pernah dengar nggak? Perkalian apa dah? Operasi perkalian tidak berlaku sifat komutatif pada keadaan tertentu ya, yaitu saat keadaan apa? Saat keadaan dia matrik. Tahu matrik ya? Ya. Jadi matrik A kali matrik B itu sering tidak sama dengan matrik B kali matrik A. Ya. Hanya pada keadaan tertentu yang mereka itu sama. Nah, jadi ini perlu perluasan lagi ya dari sifat-sifat ini. Cuma kita sini hanya mengenai istilahnya dulu. Jadi kalau seperti ini namanya operasi apa? Komutatif. Kalau seperti ini sifatnya namanya apa? Asosiatif. Supaya kita lebih mengenal bilangan. Sama ya, kita mengenal Nabi Muhammad dengan mengenal apa? Sifat-sifatnya. Nah, jadi kita mengenal bilangan dengan mengenal sifat-sifatnya juga. Nah, saya nanti tahu terbayang sudah. Oh, kata orang tertutup. Oh, terbayang. Oh, tertutup maksudnya begini gitu. Misalkan sifat Nabi Muhammad jujur. Oh, tahu. Oh, jujur itu adalah tidak berusaha. Kemudian menyampaikan apa adanya kan jujur seperti itu. Nah, jadi dengan mengenal sifat itu kita lebih mengenal orangnya kan begitu. Nah, dengan mengenal sifat kita lebih tahu bilangan. Nah, begitu ya makanya ada sifat-sifatnya di sini ya. Nah, kemudian ada identitas. Apa definisi identitas? Untuk P anggota S, ada I anggota S. Nanti ada bisa jadi pakai simbol ya. Untuk semua juga nanti pakai simbol. Nah ya, jadi ada simbolnya. Untuk semua itu ada simbolnya. Ada itu ada simbolnya. Nah, tapi di sini belum pakai simbol. Ini pakai kata-kata. Sehingga itu ada simbolnya juga sebenarnya dalam matematika. Sehingga. Sehingga P bintang I sama dengan I bintang V sama dengan P. Ini disebut dengan unsur identitas pada operasi bintang. Oke. Sekarang operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan. Nah, menurut Mutia, pada operasi penjumlahan ada identitasnya. Ada nggak bilangan yang apabila jumlahkan dengan dia, hasilnya bilangan itu lagi? Bilangan apakah itu? Maka bilangan itu nanti bisa disebut sebagai identitas. Bilangan yang apabila dijumlahkan dengan bilangan lain, maka tetap bilangan lain tadi hasilnya. Maka itulah identitas. No ya, no ya, oke, no ya. Jadi identitas pada penjumlahan adalah nol. Kenapa?
Karena bilangan apapun dijumlahkan dengan nol, atau nol dijumlahkan dengan bilangan apapun, masukkan bilangan itu tadi, iya kan? Nah, maka itulah disebut nol itu adalah identitas pada operasi penjumlahan. Kalau perkalian, gimana Najma? Kalau perkalian Najma, ada nggak identitas pada perkalian Najma? Ada operasi pada perkalian. Bilangan apa yang apabila dikalikan dengan bilangan lain, maka menghasilkan bilangan lain tadi lagi. Siapakah bilangan itu? Oke, satu betul Najwa ya. Satu kan kalikan berapapun, menghasilkan bilangan tadi lagi. Nah, makanya satu disebut dengan identitas pada operasi perkalian. Kalau pengurangan ada nggak identitas kira-kira? Tidak ada ya. Kenapa? Karena dia harus berlaku bolak-balik. Misalkan dia sebut nol. Betul bilangan tadi dikurangi nol, betul bilangan itu. Tapi kalau nol dikurangi bilangan itu, nah bilangan itu tadi berubah jadi negatif. Ya kan? Nah, begitu. Sehingga nol tidak bisa. Sampai sini ngerti dulu? Oke, ya kita pelan-pelan saja yang penting mengerti. Ya. Sekarang ada istilah impes. Impes. Apa itu impes? Impes itu namanya adalah balikan. Nah, jadi ada orang menyebutnya impes, ada yang menyebutnya balikan. P anggota P anggota S, X anggota S, kemudian P bintang I, P bintang X, P bintang X menghasilkan I, menghasilkan I ya, menghasilkan I kan di situ, atau X bintang P menghasilkan I. Nah, sekarang coba pada penjumlahan. Pada penjumlahan tadi kan identitasnya apa tadi? Nol ya. Nah, menurut Isma, satu bilangan ditambahkan dengan bilangan apa sehingga menghasilkan nol. Nol tadi kan identitas pada penjumlahan ya. Misalkan satu bilangan dijumlahkan dengan bilangan yang lain menghasilkan nol. Satu misalnya, satu ditambah berapa sampai menghasilkan nol? Tambah berapa Isma? Satu tambah berapa supaya hasilnya nol? Oke, negatif satu. Berarti impes pada penjumlahan adalah negatifnya. Iya kan? Jadi kalau A, berarti impesnya negatif A. Nah, itu kalau kita simbolkan ya. Dua, impesnya apa? Negatif dua, ya kan? Kenapa? Jadi negatif dua, impes daripada dua pada penjumlahan. Karena dua ditambah negatif dua, hasilkan nol. Nol kan identitas. Oke. Sekarang, apakah ada impes pada bilangan bulat untuk perkalian? Ada nggak impes untuk perkalian? Bagi yang bisa menjelaskan, saya kasih bonus tersendiri. Oke, silahkan. Kalau ada yang bisa menjawab ya. Gimana? Siapa mau mencoba menjawab? Ayo, silakan kalau ada yang mau menjawab. Coba, satu bilangan, misalkan dua. Dua kali berapa sudah menghasilkan satu? Dua kali berapa supaya hasilnya satu? Dua dikali bla 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 sama dengan satu. Siapakah bla 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 itu?
Gimana? Muna, gimana Muna? Dua kali berapa Muna? Menghasilkan satu. Atau Najma, gimana Najma? Dua dikali berapa supaya satu? Gimana Rehat? Dua kali berapa supaya hasilnya satu? Dua kali berapa supaya satu? Dua. Saya tulis yang bisa ya. Dua dikali berapa supaya sama dengan satu. Kali berapa ya? Oke, betul Mutia ya. Satu per dua. Nah, saya mencari anunya ada tetamu. Nah, kali setengah. Nah, pertanyaannya, apakah setengah ini anggota dari bilangan bulat? Anggota bilangan bulat nggak? Setengah. Bukan, ya bukan anggota bilangan bulat. Sehingga tidak ada impuls perkalian pada bilangan bulat. Kenapa? Dia memerlukan bilangan rasional. Setengah ini kan bilangan rasional ya. Oke, baik ya. Ngerti itu? Berarti impuls perkalian pada bilangan bulat itu tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia harus dioperasikan bilangan yang di luar bilangan bulat. Oke. Baru kemudian dia ketemu. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau saya terlalu cepat, sampaikan aja. Pak, terlalu cepat Pak penjelasannya misalnya. Tapi kayaknya anu aja ya, bisa disimak ya. Oke, ini bahannya sudah ada kan di Adlink ya? Sudah bisa di... Atau ada yang sudah memprint lagi? Oh, kan ada print lagi. Oh, ada yang memprint. Masya Allah, Najwa memprint ya. Si Anu juga memprint ya. Si Asita ya juga memprint ya. Luar biasa. Nah, kemudian ada istilah komutatif, asosiatif. Asosiatif ya. Distributif. Nah, itu kalau ada dua operasinya, maka ada istilah distributif. Nah, ini. Nah, ini contoh saja ya. Nah, ini contoh. Nah, ada yang sudah dibahas pada penjumlahan. Negatif P adalah impuls dari P. Ada penjelasan di sini. Tapi ada juga ya identitas pada perkalian, ya kan ada kan, tapi tidak dituliskan di sini, yaitu satu ya. Satu bisa. Tapi dia tidak punya impuls. Nah, distributif penjumlahan pada perkalian. Jadi P tambah Q kali R itu adalah PR tambah QR. Oke. Itu distributif namanya. Kemudian ada istilah kanselasi. PR sama dengan QR, ini kan sama-sama ada R, sini ada R, sini R, maka bisa dihapus. Di cancel. Cancel itu dihapus ya. Dibatalkan gitu ya. Nah, kemudian dalam kaitannya urutan bilangan, itu ada hubungan. Misalkan definisi ini. Jadi dua bilangan di dalam urutan bilangan bulat ya. Oke. Maka ada definisi. Ada istilah kurang dari, ada istilah lebih dari. Kita membatasi penyebutan tidak lagi lebih kecil dan lebih besar ya. Tapi kita lebih tepatnya menyebutnya lebih dari atau kurang dari. Misalkan begini ya, ini berarti P kurang dari Q. Jadi di sini P kurang dari Q. Atau Q lebih dari P.
Kapan P disebut kurang dari Q? Ketika ada satu bilangan bulat R sehingga Q dikurang V sama dengan R. Dan R-nya bulat. Jadi itulah definisi kurang dari atau lebih dari. Contoh, 5, 5 itu lebih daripada 4. Kenapa? Karena 5 dikurangi 4 menghasilkan 1. Dan 1 itu positif. Misalnya ya, ini mohon maaf ya. Misalnya uang Isma lebih pada uang Latifah. Bisa ya. Kenapa? Karena ketika uang Isma diambil dengan sejumlah uangnya Latifah, maka Isma masih punya uang. Berarti kan artinya uang Isma lebih dari uang si Latifah. Kan begitu ya. 2 kurang dari 7. Kenapa 2 kurang dari 7? Karena ketika 7 dikurangi 2 menghasilkan 5. 5-nya positif. Nah, sekarang saya tanya sama Aisyah. Negatif 2 dengan negatif 7 gimana hubungannya? Oke, saya tuliskan nanti lagi ya, kayak tadi ya. Negatif 2 dengan negatif 7. Kita adalah kita minim penggunaan spidol supaya menghemat spidol dan menghemat apa tulis. Jadi sama kayak tulis-tulis kayak gitu aja. Ah, di situ ada negatif 2 dan negatif 7. Kira-kira hubungan negatif 2 dengan negatif 7 bagaimana? Apakah negatif 2 kurang dari negatif 7 atau negatif 2 lebih dari negatif 7? Kemudian alasannya kenapa? Kata teman saya, Pak, negatif 2 dan negatif 7 baik-baik saja, mereka tidak pernah berkelahi. Nah, kita tidak menanyakan hubungan seperti itu. Kita tidak menanyakan hubungan pernikahan, tidak menanyakan hubungan anak dan orang tua, tidak. Kita menghubungkan secara kurang dari atau lebih dari gitu seperti itu. Gimana Aisyah? Negatif 2 kurang dari negatif 7. Alasannya kenapa? Negatif 7 lebih dari negatif 2. Oke, saya tanya sama Aisyah sekarang. Temannya sebelahnya Asita punya hutang 2.000. Ya, Asita punya hutang 2.000. Sebelahnya lagi Muna punya hutang 7.000. Asita punya hutang 2.000. Muna punya hutang 7.000. Kira-kira menurut pandangan kita, yang lebih beruang itu kira-kira Asita kah atau Muna? Asita. Kenapa? Hutangnya lebih sedikit. Ya. Nah, artinya apa? Apakah negatif 2 kurang dari negatif 7 atau negatif 2 lebih dari negatif 7? Oke, negatif 2 lebih dari negatif 7. Oke, itu kalau pakai uang ternyata memang lebih mudah dipahami ya. Jadi ada orang jadi ada orang apa 5 tambah 5 berapa? Gak tahu ya. 500 tambah 500 1000 ya. Ada loh anak-anak kayak gitu. Ada ya anak-anak ya. Tapi sekarang nggak pakai lagi kayaknya 500 ya. Minimal 1000 sekarang kayaknya ya. Masih ada nggak yang harga 500 sekarang? Oh ada. Apa yang masih 500? Hah? Oh aqua gelas. Oh aqua gelas. Oke, masih bisa minum berarti ya dengan 500 ya. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Dulu 500 itu ya saya masih kos dulu 500 itu saya kos tahun 96 dulu ya. Saya kan dulu kuliahnya tahun 96. Artinya saya mulai kos tuh tahun 96 karena sebelumnya saya tinggal juga dengan orang tua ya di kampung. Nah, itu 500 itu saya bisa beli sayur dengan lauk 2. Nah, hingga saat itu beli sayur dan lauk 2 di pagi hari 500 itu cukup sampai siang. Jadi untuk 2 kali makan, saya makan pagi, jadi saya tinggal masak nasi aja dulu waktu kos. Ini saya masak nasi, kemudian 500 bisa untuk makan pagi dan makan
siang. Sekarang nggak bisa lagi begitu, ya kan? Sayur aja 5.000, ya kan? Sayurnya aja itu. Kalau tambah dengan lauk, wah itu tambah lagi, ya kan? Waktu saya sekolah lebih asik lagi waktu saya masih madrasah ibtidaiyah dulu. Saya 1.000 itu cukup untuk makan 3 untuk dan 1 teh. Jadi saya itu dulu waktu sekolah ya, madrasah ibtidaiyah tuh dikasih uang 100 sama orang tua, 100 rupiah. Maka 100 rupiah itu cukup untuk beli teh. Teh itu 25 rupiah. Kemudian kue satu tuh 25 rupiah. Sehingga bisa beli 2 untuk. Dan untuknya tuh besar, tidak seperti untuk sekarang. Nah, jadi saya dulu tuh lumayan rakus juga ya. 3 kue itu habis sekali makan. Pokoknya tukang warung hafal. Ini pasti mencari untuk ya tukang warung. Jadi saya tiap ke warung tuh masih nukar untuk 3 buting dan teh. Nggih. Nah, teh manis. Kemudian sama untuk 3 buting. Oke, jadi kembali ke sini ya. Nah, jadi -2 itu hubungannya lebih dari -7. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Karena nah ini ada namanya begini tulisannya ya. Ada, ada apa? Ada apa? Karena ada 5 anggota bilangan bulat positif. Yalah, sedemikian sehingga -2 dikurang -7 itu sama dengan 5. Iyalah. Nah, jadi itu alasannya. Kenapa -2 lebih dari -7? Karena ada anggota bilangan bulat yaitu 5. Sedemikian sehingga -2 itu kalau dikurang -7 itu +5. Tapi kalau -7 dikurang -2, maka dia masih negatif, ya kan? Kalau -7 dikurang -5, -7 dikurang -2, maka hasilnya negatif berapa? -5. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke, oke. Saya mencoba menjelaskan sedetail mungkin. Saya coba ya seperti ini. Nah, ini saya kenalkan beberapa simbol baru. Ini namanya ada. Jadi kalau ada tulisan seperti ini namanya ada. Ini anggota ya. Kalau Z positif artinya bilangan bulat positif. Kalau Z negatif berarti bilangan bulat negatif. Kalau Z bintang berarti bilangan bulat tanpa nol. Nah, jadi nanti ada istilah Z bintang. Jadi kalau ada kalian nemu Z bintang artinya bilangan bulat tanpa nol. Kalau Z positif berarti Z bilangan bulat positif. Kalau Z negatif berarti bilangan bulat negatif. Nah, ya. Kalau Z saja berarti bilangan bulat keseluruhannya. Jadi memang penuh dengan simbol matematika itu. Ya. Tapi kalau nulis surat sama orang tua atau ngirim SMS ya pakai simbol-simbol kayak gini ya. Misalkan kirim SMS misalnya. Nah, jadi nggak usah ya mentang-mentang sudah semester 1 kuliah di matematika, lalu kemudian menanyakan adakah tuh pakai ada gitu ya. Adakah uang, Mak? Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan.
Oh, semua sudah ngirim ya teori peluang rasanya ya. Ya apa? Tapi ada yang lebihan menjawab tuh tiga buting. Padahal saya minta dua ya. Oh, rasanya yang jawab tiga tuh Sipa, lain sini ya. Sipa tuh Tanjung ya saya. Saya minta dua dia jawab tiga. Sipa, Sipa. Nggak ada di sini kan Sipa ya? Nggak ada ya. Oke, rasanya kelas 36 pas. Oke, baik. Nah, P lebih dari nol, terus setiap P 1, 2, 3. Nah, betul ya. Kenapa? Karena semua anggota P dikurangi nol menghasilkan P. Dan P itu bulat. P kan bulat. P positif. Nah, ini adalah sifat bilangan bulat positif, yaitu P tambah Q dan P kali Q itu juga bulat positif. Jadi kalau bilangan bulat positif, ditambahkan bilangan bulat positif, atau bilangan bulat positif, kalikan bilangan bulat positif, maka menghasilkan bilangan bulat positif. Dia tertutup. Kemudian ada hukum trikotomi, bukan triutami lah, tapi trikotomi. Oh tahu si Mutia tahu lawan triutami rupanya tahu kah? Lawan triutami. Oh pernah kena namanya. Kawan-kawannya pada nggak tahu semua nih dengan triutami ya. Oke, triutami itu adalah artis tahun dulu betul. Dia terakhir tuh jadi juri di apa Indonesian Idol ya, kalau tidak salah ya. Nah, kalau ada suatu bilangan bulat, maka dia pasti salah satu di antara tiga. Dia lebih dari nol, atau sama dengan nol, atau kurang dari nol. P yang lebih dari nol disebut dengan bilangan bulat apa tadi? Positif. Kalau sama dengan, berarti bilangan bulat nol. Kalau kurang dari nol, berarti bilangan bulat negatif. Nah, pasti bilangan bulat itu pasti hanya tiga kemungkinan itu. Maka disebut dengan trikotomi. Oke. Nah, berikutnya kita belajar membuktikan. P kurang dari Q dan R lebih dari nol. Maka PR kurang dari QR. PR kurang dari QR. Kurang gawian nggak buat matematika tuh kayak itu dibuktikan. Nah, bukan begitu masalah. Kita itu ingin mengasah kemampuan berpikir kita. Jadi sebenarnya di sini kita olahraga otak. Ya. Jadi selama ini kita kan olahraga fisik. Nah, maka otak kita itu perlu diolahragakan juga. Salah satunya caranya dengan bagaimana? Yaitu menyelesaikan soal-soal yang agak rumit kan begitu ya. Nah, jadi kita itu seorang itu akan lebih mapan ketika dia dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Tapi orang itu biasanya tidak begitu sanggup untuk menghadapi kenyataan hidup ketika dia selalu dimanjakan kan begitu. Ya, orang yang kemudian ketika kecil itu sering menghadapi masalah dan segala macam, dia akan lebih siap ketika dewasa dibandingkan orang yang kemudian selalu enak dalam hidupnya. Itu ya. Nah, jangan sampai kita di disindir oleh orang-orang Jepang katanya otak orang Indonesia ini masih original. Masih original katanya. Kenapa original? Karena katanya tidak terpakai. Sementara otak orang-orang kayak Jepang, Inggris segala macam itu hampir full anunya harddisknya Pak. Hampir full. Kenapa makanya dipakai luar biasa gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang kita itu diajak untuk berpikir. Bahkan dalam bahasa agama itu kata Imam Syafi'i, kewajiban pertama seorang mukallaf adalah berpikir. Sehingga dengan kita belajar matematika ini kita melatih otak kita untuk berpikir juga, termasuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Ini kan ngajak kita berpikir. Ketika kita lihat persoalan ini, maka yang pertama jadi rujukan kita adalah definisi. Karena dalam masalah agama dalil. Ya. Jadi kalau kita melihat satu masalah, maka kita rujuknya pertama kemana? Ke dalil. Sama ketika kita ketemu dengan masalah seperti ini. Nah, jadi di sini kita ingin belajar berpikir syar'i juga dalam bahasa agama itu berpikir syar'i. Kita ketemu masalah, maka kita harus merujuk ke suatu dalil tertentu. Nah, ya. Nah, di sini kan P kurang dari Q, R lebih dari 0, PR kurang dari Q, QR.
Nah, maka bagaimana cara membuktikannya? Mana sih yang mau dibuktikan dan mana yang mau ditunjukkan? Yang diketahui mana dan mana yang dibuktikan itu harus tahu dulu. Mana yang kita ketahui dan mau kita arahkan kemana, kita harus tahu. Yang kita mau buktikan adalah yang sebelah kiri ini yang kita ketahui sudah. Yang mau kita buktikan apa? Ini yang sebelah kanan. Jadi diketahui sebelah sini, yang akan dibuktikan adalah yang sebelah sini. Yang diketahui sebelah kiri, yang akan dibuktikan yang sebelah kanan. Oke. Nah, maka kita berawal dari yang diketahui. Itu modal kita. Kita sudah mengetahui apa. Nah, kita ketahui P kurang dari Q. Maka menurut definisi, Q kurang P itu pasti lebih dari 0. Itu positif. Ya kan? Q kurang P itu positif. Kenapa? Karena Q-nya lebih daripada P. Atau P kurang dari Q. Artinya Q dikurangi P itu pasti positif. Kan begitu ya? Kayak tadi 2 kurang dari 3. Kenapa 2 kurang dari 3? Karena 3 kurangi 2 positif. Karena begitu ya. Nah, selanjutnya P lebih K dari kurang V itu lebih dari 0 dan R lebih dari 0, artinya dua-duanya positif kan? Nih kan yang kita ketahui berikutnya R lebih dari 0 juga. Ini positif, ini positif. Artinya kalau kita kalikan pasti positif juga, ya kan? Kalau kita kalikan pasti positif juga. Kenapa? Karena sama-sama positif. Dikalikan pasti positif. Nah, R dikali dengan Q kurang P, maka menurut sifat distributif, itu adalah RQ dikurang RP. Nah, artinya R kali Q kurang P artinya adalah RQ kurang RP lebih dari 0. RQ kurang RP lebih dari 0 artinya apa? Artinya, nah ini bisa berlaku sifat satu kurang lagi, yaitu sifat komutatif. Yaitu berarti QR kurang PR itu dari 0. Atau dengan kata lain, PR kurang dari QR. Nah, itu terbukti artinya. Jadi kita harus bisa menunjukkan tiap langkah. Ya. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi di sini. Kita hapus papan tulisnya. Kita ganti warna biru. Oh, warna biru ini ternyata lain pensil. Di sini aja berarti yang ada warnanya. Nah, kita warna biru. Nah, tadi kan P kurang dari Q kan? Iyalah. P kurang dari Q, kemudian R lebih dari 0, iyalah. Maka mau dibuktikan tadi apa? PR kurang dari QR. Oke. Nah, maka kita mulai dari yang kita ketahui. P kurang dari Q, artinya apa? Artinya Q kurangi P, nah apa jadi bulat ya? Bulat jadi bulat. Q dikurangi P itu pasti lebih dari 0, ya kan? Ya lah tadi. Ini alasannya apa? Ini alasannya adalah karena ini definisi. Nah, udah maunya di situ. Nah, ini tadi definisi ya. Oke, oh baik di sini aja lagi. Nah, oh iya, saya menulis di sini. Nah, ini definisi ya, ini definisi karena definisi. Oke. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi adalah ini. Nah, ini ada definisi. Nah, menurut definisi.
Kemudian, jadi ini alasannya. Karena ada definisi. Jadi tiap langkah itu ada alasannya. Ini bisa dikalikan dan dia lebih dari nol. Kenapa? Karena sifat dasar. Nah, karena ini alasannya. Kemudian ini bisa disebutkan kenapa? Karena sifat distributif. Ya kan? Jadi tiap langkah itu harus ada alasannya. Jadi di sini mengajarkan pada kita bahwa kalau kita dalam hidup, tiap kita melangkah itu harus ada alasannya. Supaya bisa kita pertanggungjawabkan ketika orang bertanya. Misalnya, kenapa kamu minum air putih aja misalnya? Ada minum teh. Nah, harus ada alasannya. Oh, karena saya sedang mengurangi konsumsi gula. Oh, kata orang jadi maklum. Kenapa? Karena ada alasannya. Atau ya kawan saya bilang, kenapa kamu umpat minum baju putih? Kamu kada ada gangguan gula. Karena ulun kada ada duit misalkan. Nah, baju putih 500. Sementara kalau OT itu 3.000 misalnya. Lumayan 3.000, 2.500 menghemat misalnya. Nah, ini ya, seperti itu ya. Jadi harus ada alasannya. Nah, ya. Kemudian terakhir di sini gunakan apa? Sifat apa? Sifat komutatif. Nah, berarti ada berapa sifat digunakan di sini? Ada 4 sifat digunakan di sini untuk membuktikan dari sini menghasilkan ini. Artinya diperlukan ada 4 dalil untuk menghasilkan yang sebelah kanan. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan. Oke, ini kita lewati saja. Kita lanjutkan dengan prinsip urutan yang rapi. Apa sih maksudnya urutan yang rapi? Suatu himpunan H disebut terurut rapi jika setiap himpunan bagian dari H yang tidak kosong punya unsur terkecil. Jadi setiap himpunan bagiannya itu mempunyai unsur terkecil. Teori himpunan belajar nggak ya? Ada nggak teori himpunan? Ada mestinya ya di pengantar dasar matematika kuliah kan? Sudah, teori himpunan sudah masuk. Himpunan sudah masuk belum? Oh, masih logika. Oh ya, logika dan himpunan. Ya, memang logika dan himpunan. Pengantar dasar matematika itu ada 2 hal diajarkan di sana. Yaitu logika dan himpunan nanti. Setelah logika nanti belajar himpunan. Nanti belajar belum belajar himpunannya. Tapi sudah tahu kan himpunan bagian ya? Himpunan bagian. Ini kan himpunan mahasiswa prodi materi angkatan 2025. Nah, ketika saya tarik cuma satu yaitu Raihan. Nah, Raihan adalah himpunan bagian daripada himpunan besar yaitu himpunan mahasiswa prodi matematika angkatan 2025 ya kan seperti itu. Untuk ingat kembali unsur kecil dari S adalah kurang dari atau sama dengan. Contoh. Nih 257 punya unsur terkecil enggak? Punya. Itu apa? Itu 2. Kenapa 2 disebut unsur terkecil? Karena 2 itu kurang dari sama dengan 2. 2 itu kurang dari sama dengan 5. 2 itu kurang dari sama dengan 7. Nah, kemudian 3. Punya unsur terkecil enggak? Ada, itu 3 itu sendiri. Nah, ya. Oke. Kemudian tentang terurut rapi. 257 itu adalah terurut rapi. Kenapa? Karena semua himpunan bagiannya yang tidak kosong itu adalah punya unsur terkecil nih ada nih. Ini himpunan bagiannya kan ada 2. Nah, ini himpunan bagian yang surangan-surangan. Ini kan himpunan bagian nih. Ini bisa dibuat himpunan bagian ya dari sini nih. Jadi bisa Raihan surangan, bisa Mutia surangan, bisa si Latifah surangan, bisa si Isma surangan, bisa si Najma surangan, bisa Aisyah surangan, bisa Asita surangan, bisa juga kemudian Muna surangan kan begitu ya. Bisa begitu kan himpunannya yang bagiannya. Bisa juga berdua-dua. Bisa jadi misalkan si Raihan berdua lawan Mutia. Kemudian Latifah berdua dengan Isma. Bisa juga kemudian Najibah berdua dengan Aisyah. Nah, kemudian Asita berdua dengan Muna. Nah, bisa juga kan begitu. Nah, ya. Jadi kita pecah-pecah itu bisa begitu. Atau bertiga bisa, berempat bisa, berlima bisa, berenam bisa. Banyak anggota himpunan bagiannya nanti kalau memang seperti ini. Nah, tapi semua himpunan bagiannya itu ternyata punya unsur terkecil semua ya, yaitu 2, 5, 7, 25, 27, 57, 257. Ini unsur terkecilnya berapa? 2. Ini unsur terkecilnya berapa? 5. Ini unsur terkecilnya berapa? 7. Ini unsur terkecilnya berapa? 2. Ini unsur terkecilnya berapa? 2. Ini unsur terkecilnya berapa? 5. Ini unsur terkecilnya berapa? 2. Nah, dia semua punya unsur terkecil. Ketika semua punya unsur terkecil berarti dia terurut rapi.
Ya. Z positif, apakah terurut rapi? Punya. Kenapa? Karena paling tidak unsur terkecil dari Z positif itu berapa? Z positif itu apa? Bilangan bulat positif. Oke, yang terkecil apa? Satu paling tidak, ya kan? Bilangan satu kan paling tidak unsur terkecilnya, berarti dia punya unsur terkecil. Nah, maka dia terurut rapi. Kalau Z punya unsur terkecil enggak? Kalau bilangan bulat punya unsur terkecil enggak? Apa unsur terkecilnya? Tidak ada. Pernah nggak ada orang hari ini yang menemukan ujung dari himpunan bilangan bulat? Ujung ke kanan dan ujung ke kiri nggak ada ujungnya. Ya. Jadi kalau kalian lagi tidak ada kerjaan, biasanya tulis di buku tuh bilangan bulat semuanya dari berapa semampu kalian, ya kan? Oke. Kalau bilangan real bulat terbesar saya lewati saja. Ini biarlah nanti jadi bagian daripada ini dari kalkulus karena kita tidak sampai ke bilangan real. Nah, ini kelewatan aja. Saya ikut takopikan ya, itu juga materi itu ya. Pada itu sudah bilangan real. Pada cakupan pembicaraan kita hanya bilang bulat tadi. Jadi ini kelewatan sedikit materinya. Oke, baik. Saya rasa itu untuk materinya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, silahkan.